Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Dwiadityo dengan NIM 13076250016 dari kelas Kimia A angkatan 2025. Di sini saya membuat video untuk menjawab pertanyaan nomor 4 pada ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sarif MA. Di sini sebelum saya membacakan kandungan surat yang saya pilih, saya ingin membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 terlebih dahulu tentang isu korupsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu untuk dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Menurut saya, ayat ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Meskipun kata korupsi tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, isi ayat ini sudah jelas, melarang segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak benar. Jadi, korupsi, suap, penggelapan, penyalahgunaan jabatan, bahkan mengambil sesuatu yang bukan hak kita, semuanya termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita perhatikan, korupsi bukan hanya soal mengambil uang negara dalam jumlah miliaran rupiah. Korupsi sebenarnya berawal dari sikap tidak jujur dan tidak amanah. Misalnya, menggunakan uang organisasi untuk kepentingan pribadi, memalsukan laporan keuangan, atau menyalahgunakan fasilitas yang diberikan karena jabatan. Mungkin terlihat sederhana, tapi jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan seperti ini bisa berkembang menjadi tindakan korupsi yang lebih besar. Dan menurut saya, inti dari ayat ini adalah bahwa setiap harta memiliki hak dan pemiliknya masing-masing. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang secara jujur, atau usaha lain yang dibenarkan syariat. Sebaliknya, ketika seseorang mengambil hak orang lain melalui kebohongan, suap, atau penyalahgunaan wewenang, berarti ia telah melanggar aturan Allah, sekaligus merugikan banyak orang. Pada ayat ini juga disebutkan larangan menyuap para hakim. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, larangan ini tidak hanya berlaku bagi hakim, tetapi juga kepada siapa saja yang memiliki kewenangan, seperti pejabat, aparat, atau pihak yang dapat memengaruhi suatu keputusan. Suap membuat keputusan yang seharusnya adil menjadi tidak adil. Orang yang benar bisa dirugikan, sedangkan orang yang bersalah justru diuntungkan karena memiliki uang atau kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah menjadi menurun. Menurut saya, dampak korupsi juga sangat luas. Ketika anggaran untuk pembangunan disalahgunakan, masyarakatlah yang akhirnya menjadi korban. Jalan menjadi rusak, fasilitas pendidikan kurang memadai, pelayanan kesehatan tidak optimal, bahkan bantuan sosial tidak bisa jadi tidak sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Jadi, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Yang lebih penting adalah membangun karakter yang jujur dan amanah sejak dini. Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jika setiap orang memiliki kesadaran bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka mereka akan berpikir berkali-kali sebelum mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sebagai mahasiswa, saya juga belajar bahwa mencegah korupsi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, tidak mencontek saat ujian, tidak memanipulasi data tugas atau penelitian,
tidak menggunakan uang kas untuk kepentingan pribadi, dan selalu bersikap jujur dalam menjalankan amanah. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan inilah yang akan membentuk integritas di masa depan. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 mengajarkan kita untuk menjauhi segala bentuk perolehan harta secara batil, termasuk korupsi dan suap. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kejujuran, amanah, dan keadilan merupakan nilai yang harus dijaga oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jika nilai-nilai tersebut benar-benar diterapkan, saya yakin kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.